Pertanyaannya, kalau sertifikat itu atas nama peminjam, boleh nggak kita eksekusi? Kalau ada Kita perjanjian jual. Pak. Kita Ada jual. perjanjian batas waktu yang Boleh nggak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengacara channel Pecah. Nah, jadi kan Ini momen-momen yang ditunggu ya, jarang kita membalas menjawab pertanyaan ya. Nah, jadi pertanyaan nanti silakan harus lebih banyak lagi ya, saudara-saudara sekalian. Nah, pasti dijawab. Langsung saja ya, Ibu ya. langsung aja, Pak. Orang udah menunggu jawabannya. Iya. Saya digugat cerai istri ya, sayang sekali ya. Mungkin Anda tuh terlalu ganteng mungkin ya. Dia memberi alamat sesuai KTP padahal kami sudah lama tidak tinggal di sana. Kami tidak punya sanak saudara dan hanya beberapa tetangga yang kenal kami, mereka tidak tahu alamat baru kami. Sedangkan istri saya tahu alamat tinggal saya yang sekarang dan kami masih sering bertemu lewat HP atau langsung. Itu gimana solusinya? Jadi kalau saudara digugat cerai oleh istri ya, kalau dia ngasih alamat KTP yang lama, itu kan nanti diantar tuh oleh orang pengadilan. Kalau saudara tidak di tempat, ya nanti itu disampaikan di muka pengadilan. Nanti hakim atas informasi dari panitera, ini orang yang tidak di tempat, surat tidak diterima ya. Nah nanti hakimnya nanya ke istri saudara itu, di mana alamatnya yang lain ada. Nah istri itu harus kasih tahu alamat yang lain. Nanti saudara diundang lagi. Diundang lagi. Nah, tapi mungkin kalau misalnya istri Anda tidak memberitahu alamat saudara, sedangkan saudara tahu, Anda tidak usah takut ya. Karena kalau surat tidak diterima, tidak pernah Anda juga merasa menerima, maka gugatan tersebut berpotensi gugur ya. Jadi surat itu harus diterima dulu ya. Nanti ada tanda terimanya kalau Anda nerima itu. Makanya memang harus benar-benar dikirim ke alamat yang saudara itu ada. Kalau tidak ada ya saudara slow saja. Cuma masalahnya ya, kalau Anda sudah tahu saudara digugat istri Anda, sedangkan dia salah alamat, saudara tetap dong datang. Betul tidak? Betul. Ya, jadi Anda itu ada itikat baik, ya. Jangan memanfaatkan kelemahan administratif hukum ya. Mentang-mentang tidak sampai ke rumah saudara, Anda juga ketemu pengacara hitam misalnya, sudah nggak usah datang, salah alamat juga, itu tidak boleh ya. Kalau Anda sudah tahu ada gugatan cerai, ya Anda tanya, kapan ini Mbak, bini ke beb itu jadwal sidang itu, ya datang ya, walaupun suratnya tidak tertuju kepada saudara. Kami pernah juga menangani itu ya, tapi kita ajari edukasi klien untuk beritikat baik. Ya datang ke hari persidangan, kasih tahu sama ininya. Dipikirnya biar Iya, kasih tahu sama majelis dan panitera, ini alamat baru kami Pak. Kalau untuk agenda sidang berikutnya, silakan suratnya ditujukan ke alamat ini. Ya, Anda mau mempertahankan atau tidak? Mempertahankan datang ya, jangan tidak datang. Solusinya Anda harus datang ya. Datang ke pengadilan. Kalau mau pertahankan. Nanti agenda pertama itu mediasi ya. Mediasi. Nah, Anda pertahankan, pikirkan anak-anak. Emangnya mudah kalau sudah berpisah mau menjalin hubungan lagi ya? Yang kedua, Pak. Apa pendapat Ibu? Apa? Setuju ya? Setuju. Jomblo ditanya. Kalau sertifikat dipinjamkan ke orang dekat, tapi sudah 10 tahun yang lalu, tapi belum pernah menandatangani, apakah itu bisa hilang ya? Bisa hilang ya. Belum menandatangani mungkin perjanjian ya.
Nah itu mohon maaf itu salah sendiri ya saudara ya. Nah, sebagai edukasi jangan pernah meminjamkan sertifikat ya. Apalagi sertifikat itu punya orang tua ya, tanpa sepengetahuan orang tua. 10 tahun yang lalu orang tuh tidak tahu lagi ya apa sudah mati atau gimana, nggak tahu ya nggak. Ya kemungkinan besar hilang. Kalau hilang ya Anda buat surat kehilangan ya. Tapi yang melapor orang yang atas namanya di sertifikat tersebut ya, betul tidak Bu? Betul. Nah. Lanjut Kak. Lapor ya, nanti ngurus ya ke BPN segala macem ya. Kan nanti ketahuan itu kalau misalnya surat itu disalahgunakan orang lain dibalik nama itu nanti ketahuan ya. Jadi slow aja. Nah solusinya jangan lagi ya minjemin sertifikat ya. Sertifikat itu hak milik ya, hak milik pribadi ya. Kayak Anda minjemin istri ke orang nggak mungkin kan, milik itu. Ngerti nggak Bu? Ngerti Pak. Kalau motor boleh lah minjem handphone, minjem boleh. Sertifikat ya, aduh. Asotnas Suga, saya beli tanah ke penjual dan sama penjual akan balik nama tapi sudah 8 bulan lebih balik nama, sertifikat belum jadi. Apakah proses balik nama sertifikat selama itu? Tidak ya, kalau 8 bulan itu saya duga duit Anda itu sudah dipakai yang lain ya. Jadi solusinya lapor saja ke polisi ya. Ke unit apa? Harda biasanya ya, harta benda ya. Oh, Kalau balik nama tuh berapa bulan? nah kurang tahu itu saya. Tapi biasanya 2 bulan, 3 bulan itu sudah ada biasanya ya, udah paling lama. Kalau 8 bulan. Tapi kita tidak tahu mungkin ada masalah lain, misalnya tanahnya kena pelebaran jalan, nunggu ganti rugi, mungkin. Solusinya saudara harus tanya sama orang itu ya, sudah sampai sejauh mana progres balik namanya itu. Kalau udah ada kabar dia menghilang ya, di WA dihubungi, di DM IG tidak pacak, di TikToknya dia udah bisa ya. Nah itu laporlah ya ke polisi ya, karena tidak mungkin selama itu jadi. Jadi banyak kejadian kayak ini ya, duit Anda itu dipakai yang lain biasanya ya. Apa dia membuka coupling yang lain, macam-macam lah. Sertifikat rumah saya atas nama ibu dan saya ahli warisnya. Ibu 2006 meninggal. Lalu saudara ibu meminjam sertifikat tersebut kepada ayah saya tanpa sepengetahuan saya. Ya, tidak boleh itu, Anda kan ahli warisnya. Oh, belum ya, saudara bapak Anda kan masih hidup. Jadi Anda tidak tahu juga tidak apa-apa ya. Kalau bapak Anda tidak ada, baru Anda ahli warisnya. Betul tidak, Bu? Betul. Jadi tidak apa-apa ya kalau papa minjeminnya. Dan setelah itu ternyata digadaikan kepada pihak ketiga. Setelah 5 tahun paman saya meninggal. Ya sebenarnya harus dicek dulu ya, menggadaikan tuh nggak bisa asal menggadaikan. Menggadaikan pun harus yang menggadaikan tuh orang yang memegang nama di sertifikat ya. Tidak tahu. Nah caranya Anda polisikan ya saudara ibu itu ya. Pihak ketiga itu juga bisa ya, karena tidak boleh ya pihak ketiga menerima gadaian dari orang yang bukan atas namanya di sertifikat tersebut, ya kan Bu? Itu bisa apa? Penadahan bisa ya, kena ya, tidak boleh itu. Memang harus kalau untuk cak ini Kak, misal bapak masih hidup, bapak yang ngadil ke tanah tuh nunjuk ke ini tanpa sepengetahuan anak. Bebas ya, bebas ya. Bukan harus. Anak tidak perlu tahu itu harta orang tua, maksudnya bukan harta kita itu. Terserah orang tua mau dia gadein, mau dia jual ya. Jadi itu silahkan laporkan saja ke polisi ya saudara ibu itu ya. Nah kalau si paman ini orang yang menerima gada ini sudah meninggal, nah itu tanggung jawab ahli warisnya nanti ya. Anda bisa somasi ya, meminta klarifikasi ke anak-anaknya. Tapi yang paling mudah ya itu ya laporkan ke polisi aja ya. Saya pinjam di salah satu bank swasta, mereka minta jaminan lebih dari yang saya pinjam. Nah itu jelas ya. Kalau Anda minjem 100, jaminannya harus di atas 100. Tidak mungkin Anda minjem 100 juta, jaminannya motor Honda Supra 2009 ya. Tidak mungkin ya Mbak ya. Jadi mereka minta lebih ya. Misalnya sertifikat rumah ini nilai 130. Nah itu ya. Ya itu namanya risiko minjem ya. Apakah saya mungkin harus lapor ke BI OJK? Tidak bisa ya. Itu sudah prosedurnya kayak gitu.
Mau bertanya, Saiful Roman, kalau di perjanjian utang piutang bisa isinya maksimal berapa sertifikat? Bebas, tergantung utangnya ya. Selama sepakat itu berlaku sebagai undang-undang ya. Kalau orang minjem 100.000 dia jaminin sertifikat rumah ya Anda terima ya. Terserah dia mau kasih sertifikat rumah dia yang di ini nilai 3 miliar pinjam 100.000 asal sepakat dia kasih 3 sertifikat, enggak apa-apa terima ya. 100.000 nggak bisa dibayar, ambil nanti sertifikatnya. Pertanyaannya, kalau sertifikat itu atas nama peminjam, boleh nggak kita eksekusi? Kalau ada Kita perjanjian jual. Kak. Kita jual. Perjanjian batas waktu yang Boleh nggak? Boleh. Hah? Boleh Nggak nggak? boleh ya, kecuali ada surat kuasa menjual. Nggak boleh Kak. Makanya ini clue ya, kalau ada pinjam meminjam ya, kita orang menjaminkan sertifikat rumah atau BPKB atau mobil ya. Dia datang waktu mau tanda tangan perjanjian itu ya. Harus ada surat perjanjian jual beli juga ya. Iya, pakai langsung masukkan juga klausul membuat surat kuasa menjual ya. Jadi sudah tanda tangan, langsung kalian pergi ke kantor notaris ya. Jadi kalau dia lalai, kita punya surat kuasa menjual dari notaris, ya dibawa ke notaris, ya tinggal kita jual ya. Kalau misal dia Walaupun masih atas nama si orang itu. Kalau udah ada, tidak boleh. Boleh. Tidak boleh. Jadi cak malam misalkan jaminan di sertifikatnya misalnya pegangan kita baca Kak. Tidak boleh. Dijual dia. Taruhlah dia sudah lari ke ujung dunia, Nah, kita tetap tidak bisa menjualnya karena kapan baik dia bisa melaporkan kita gelapan ya. Nggak bisa. shoot. Ya, aku tuh Makanya banyak orang-orang terkacip ya di situ ya. Dia minjem 50 juta, dikasih sertifikat rumah 150 juta. Oh, senang alhamdulillah ini. Terus dijualnya tiba-tiba dia yang jadi Waktu nak dijual, dia bisa dijual. Iya. Oh. Apalagi kalau yang minjem tadi sudah punya istri ya. Kalau istrinya tidak setuju, Nggak itu setuju. harta bersama bukan? Iya, harta Nah, kalau istrinya tidak setuju, tidak bisa dia jual. Walaupun lakinya sudah ngomong dulu, oh ya kalau udah lunas ambillah itu jual lah. Berarti kalau misalkan dia Walaupun saat ini nih dia bilang via WA, ya sudah maaflah aku udah bisa bayar, ambillah sertifikat rumah itu jual lah. Bininya tidak setuju, tidak bisa. tapi lunas utang sih. Enggak ada. Sumpah. Orang kami menjual tanah bukan bagian itu dan mendapat uang supaya menutupi. Nah, pertanyaan dari Bapak Hendrik Makadolang ini agak susah kami jawab ya. Coba nanti Bapak diketiknya agak lebih ini ya, kronologinya ya, kalimatnya. Kita agak bingung ini. Cuma yang pasti kalau ada yang menjual yang bukan bagian orang, nah itu pidana itu ya. Itu aja sih sederhananya. Solusinya mungkin kalau kayak gini Anda minta bantuan kepala desa setempat ya untuk memediasi. Itu yang paling mudah ya. Sering kok kita nangani itu nanti kepala desa itu bantu ya, dia ngasih surat undangan ya ke saudara sama ke yang Menjual. Nah, yang nanti membeli. dimediasi nanti ya. Cuma kalau ada perbuatan melawan hukum ya lapor saja ke polisi. Nah, sekian dari pertanyaan-pertanyaan yang kita dapat dari komentar YouTube. Kalau misalkan ada lagi yang mau ditanya boleh ketik komentar di bawah ini atau langsung DM ke IG pengacara channel seperti biasa guys. Kalau di Palembang langsung datang ya. Ke Jalan Angkatan 45. Arah mau ke PS di samping konsep variasi mobil. Itu aja sih guys, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.